pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema optimasi fitur promosi di Bukalapak bersama Joko Purwono. Kamu sudah bergabung di Bukalapak, tapi bingung bagaimana mengoptimasi fitur promosinya? Yuk kita simak di video kali ini. Jadi siapa yang membayar ongkir ketika free ongkir ya? Jadi yang membayar ongkir adalah Bukalapaknya. Jadi bukan pedagangnya, bukan pembelinya. Jadi Bukalapaknya dan ekspedisi JNT atau JNE-nya. Jadi sebagai pembeli dan sebagai penjual sama-sama dipromosikan. Jadi misal Bapak Ibu biasanya sering nih ketika kita dapat WhatsApp gitu ya, boleh nggak free ongkir gitu. Nah kalau free ongkir saya arahkan biasanya ke ke Bukalapak. Ibu kalau sama saya langsung nggak bisa free ongkir gitu. Belinya lewat Bukalapak aja ya. Nanti bisa free ongkir. Itu. Jadi yang membayar free ongkir adalah Bukalapak dan JNT-nya. Jadi bukan si pembeli atau si penjualnya. Jadi Bapak Ibu nanti bawa barangnya udah taruh aja di ekspedisi, atau kalau nggak mau bawa sendiri, ekspedisinya suruh datang itu nggak apa-apa. Dia mau. Jadi istilahnya di pick up. Itu jadi gitu. ya. Pak, boleh di demo kali ya, caranya, mekanismenya mendaftarkannya bagaimana untuk free ongkir yang benar-benar ditanggung Bukalapak seperti ini, Pak? Oke, jadi sebenarnya untuk free ongkir itu otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal mengaktifkan ekspedisinya ya. Coba saya buka di akun saya. Nah, ini di akun saya di penjualan. Jadi sudah saya set tadi ya. Jadi yang diproses, nah ini free ongkir Bapak Ibu. Jadi kita tinggal memasukkan kode bookingnya ini, kode resinya. Kalau sudah ada kodenya ini, dari barangnya kita bawa ke ekspedisi atau ekspedisinya suruh ngambil, di paketannya itu kita tuliskan kode ini. Gitu. Nah nanti akan dapat nomor resi fisik ya, kertas itu untuk bukti kalau kita sudah kirim barangnya. Itu jadi kita nggak perlu masukkan nomor resi lagi, udah otomatis. Gitu ya. Kalau mau dapat free ongkirnya ya berarti ekspedisinya ini diaktifkan. JNT-nya yang pakai free ongkir ya, JNT dan JNE. Si cepat itu juga ada free ongkir. Nah, diaktifkannya gimana caranya? Di pengaturan. Nah, di pengaturannya diaktifkan di sini. Nah, di pengaturannya. Nah, jasa ekspedisinya diaktifkan Bapak Ibu ya. Jadi si cepat ini yang saya pakai. Yang saya pakai ini. Cepat kalau kita Ninja mau pakai ya tinggal disentuh, lain pasnya saya nggak pakai ya. Ini di NT yang saya pakai ini. Wahana saya nggak pakai. Nah ini diaktifkan semua, berarti kalau nanti pembelinya tinggal milih. Oh si pedagangnya dia pakainya JNT, Ninja, si cepat, JNT. Nah ini tinggal dipilih sendiri sama pembelinya. Nah, nanti kalau ada free ongkirnya, pembelinya akan dapat notif. Ada free ongkir atau subsidi ongkir sekian puluh ribu. Gitu. Jadi nanti tinggal kita kirim aja sesuai dengan pesanan, sesuai dengan permintaan yang beli mau pakai ekspedisi apa. Gitu, Mbak. Oke, jadi ada benar-benar disupport sama Bukalapak ya, tapi Iya, harus setting nih hanya JNT iya. dan JNE. Si Ada cepat juga si mm-mm. cepat. Oke. Iya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, solutif Nah ini banget. saya tambahin lagi ya. Jadi ini untuk juga menambah dan nilai jual Bapak Ibu. Karena kadang gini, aduh kok jauh banget ya tempatnya. Nanti ongkirnya mahal. Oh enggak, di Bukalapak free ongkir. Nah, gitu. Jadi kadang orang mau belinya hanya dari penjual yang di Jakarta aja karena mungkin ongkirnya murah kalau bayar langsung. Tapi kalau di Bukalapak semua bisa ada solusinya. Karena yang meskipun tidak dari Jakarta ataupun dari daerah, ongkirnya bisa free. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menambah nilai jual lagi ya, bisa menambahkan nilai jual. Oke, akun untuk beli itu bisa dipakai untuk jualan. Gitu. Jadi nggak usah bikin akun, itu sudah bisa dipakai. Bapak Ibu tinggal merubah nama tokonya aja. Ya, tinggal dirubah nama tokonya. Kalau nama username tidak bisa dirubah, nama tokonya aja tinggal diganti. Jadi toko rengginan khas kota mana atau toko oleh-oleh khas kota mana. Tinggal ditambahkan aja di nama tokonya, di logonya, di logo toko dan di sampul tokonya. Itu tinggal sudah bisa langsung dipakai untuk jualan.
Nah, nanti malah sudah kalau bikin lagi, nanti malah akun Ibu jadi umurnya jadi 0 lagi, jadi 1 hari, 2 hari lagi. Kalau sudah punya akun kan berarti akunnya sudah berumur cukup ya. Jadi sudah verified, sudah oh akunnya udah lama nih, gitu berarti jualannya udah lama. Jadi eman-eman kalau bikin akun lagi. Karena butuh nomor handphone baru untuk verifikasi. Gitu. Jadi itu akunnya yang biasa untuk belanja langsung dipakai untuk jualan. Sudah bisa. Oh, ini tidak ada konsekuensi kah Pak nantinya jika ada pengguna, misalkan kita pakai juga buat belanja, ada juga buat jualan, itu ada konsekuensi di belakang hari nggak Pak nantinya Pak? Nggak ada. Akun saya pun yang tadi saya itu juga beberapa kali saya pakai untuk belanja, untuk beli. Oh, oke. Kadang kan ini makanya Bukalapak saldonya tidak langsung ditransfer ke rekening kita, tapi ditaruh dulu di akun kita. Itu untuk jaga-jaga. Siapa tahu kita ingin belanja juga. Siapa tahu kita ingin beli pulsa handphone, pulsa listrik, atau mau beli barang. Jadi sudah ada uang di akunnya. Ini nggak masalah. Emang itu disediakan Bukalapak untuk silakan mau beli atau belanja bebas. Oke, tidak perlu. Untuk sekarang belum. Jadi hanya butuh nomor handphone. Ya, nomor handphone, nomor rekening, email, dan tentu foto produk. Ya, untuk sekarang belum membutuhkan NPWP. Iya, saya menggunakan FB dan IG juga. Gitu. Jadi kan meskipun kita sudah punya marketplace Bukalapak, karena FB IG itu mencari traffic ya, untuk mencari pengunjung. Kadang orang tetap mencarinya, kita berbeda-beda ya. Ada yang fanatisme, pokoknya maunya nyari dari IG deh. Gitu. Nah, kalau nanti sudah dapat traffic dari IG, kadang dia minta free ongkir. Seperti tadi saya bilang, wah kalau free ongkir sama saya nggak bisa Kak, atau nggak bisa Gan. Free ongkirnya lewat Bukalapak aja. Gitu. Ini benar-benar dikirim nggak? Nanti jangan-jangan tipu-tipu nih. Kalau belum percaya, silakan pakai Rekber, rekening bersama. Belinya lewat Bukalapak aja. Jadi untuk mencari traffic, untuk mencari pengunjung. Gitu. Dan nanti di transaksinya tetap di Bukalapak ya, Pak? Tetap di Bukalapak. Nah, nanti profil di medsosnya, di IG atau di FB-nya, fanspage-nya, dikasih linknya Bukalapak. Gitu. Jadi kalau orang mau beli lewat chatting langsung silakan, atau mau lewat Bukalapak juga lebih baik. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Tetap aja dipakai, itu masih bisa dipakai, Pak. Nggak akan di-banned. Bapak kalaupun nanti akunnya di-banned, itu bisa diaktifkan lagi kok. Gitu. Iya. Karena kalau sudah jadi akun, itu kan sudah masuk nomor handphonenya, sudah terverifikasi dan emailnya, Pak. Nanti kalau bikin akun lagi, Bapak harus butuh nomor handphone baru. Gitu. Jadi mending akun yang lama tadi diaktifkan lagi. Coba login, kalau nggak bisa, nanti bisa minta bantuan CS. Ya, di aplikasi ada bantuan CS, itu nanti bisa Bapak minta bantuan untuk mengaktifkan akun tersebut. Gitu ya. Oke, Pak. Iya. Gini Pak, misalkan sekarang lagi banyak nih kayak promo coret yang harga cuma Rp99 kayak gitu Pak ya. Apakah itu siapa sih yang sebenarnya misal dari harga Rp10.000 jadi Rp99.000 nih? Jadi Rp99 kan banyak kayak gitu Pak ya. Itu seperti apa caranya Pak? Ya, itu nanti akan ada penawaran dari Bukalapak ke akun-akun tertentu, ke seller-seller tertentu yang tentu penjualannya baik, pelayanannya baik, akan ditawarkan mau tidak ikut promosi ini, gitu. Dan nanti akan ada terms-nya, ada peraturannya. Kalau mau silakan ditawarkan, tapi tentu harga dari sellernya juga didiskon dulu, Pak. Gitu. Jadi misal kalau dari saya 100.000 mau didiskon berapa? Dari saya diskonnya berapa? Nanti akan ditambahin lagi diskon dari Bukalapaknya berapa. Jadi harganya bisa jadi bawah banget. Ada subsidi berarti Pak ya? Betul, ada subsidi harga dan subsidi ongkir itu tadi. Jadi penjualnya biar naik. Tapi untuk mendapat penawaran seperti itu tentu akunnya harus diopeni banget Pak ya, dirawat, penjualannya yang bagus, ada chatting dijawab, update harganya juga dikerjakan yang baik. Ini Bu Novi di Padang. Jadi sudah punya akun, tentu
produknya dibanyakin Bu ya. Tips pertama banyakin produknya. Jadi jangan hanya 1-2 produk. Gitu. Mas, produk saya cuma satu jenis. Coba itu di breakdown. Nah, kalau Ibu produknya tas rajut, mungkin mau jual benangnya aja mungkin kalau boleh coba aja diposting. Nah, jadi jual benangnya, nanti bisa jadi orang mau coba belajar sendiri di rumah gitu. Nah, jual bahan-bahan mentahnya. Termasuk di situ dikasih tutorialnya kalau mau cara bikinnya seperti apa. Rajutnya kalau dulu kristik atau apa yang dari benang-benang wool itu ya, yang dirajut-rajut. Nah, Ibu mungkin bisa bikin itu. Atau produknya bisa banyak, Ibu bisa posting produk teman-teman komunitas yang lain. Teman-teman UKM yang lain. Saya yakin di Padang ada komunitas UKM juga kan. Nah, itu pasti produknya juga cakep-cakep, Bu. Ibu posting aja di tokonya Ibu, di akunnya. Jadi tidak hanya posting produk Ibu sendiri. Gitu. Jadi biar produknya semakin banyak, Ibu nanti dijadikan aja nama tokonya Toko Ibu Novi, oleh-oleh khas Kota Padang. Gitu. Jadi Kota Padang kan sekarang yang terkenal masih nasi Padangnya, Bu, rendangnya. Nah, siapa tahu Ibu bisa ngangkat tasnya itu tadi, craftnya itu tadi. Gitu. Jadi produknya Ibu bisa diposting di situ, plus produknya teman-teman UKM yang lain. Selain Ibu menjual produk sendiri, Ibu juga bisa menjual teman-teman yang lain produk-produknya. Jadi Ibu semacam mempunyai toko oleh-oleh online. Dan pembelinya lebih banyak lagi. Karena seluruh Indonesia, bahkan nanti next akan ada Asia Tenggara yang juga bisa melihat produk Ibu di Bukalapak. Itu Bu ya. Nah, kalau ingin jadi reseller, nah ini gini, sebaiknya dari satu kota. Nah, sebaiknya ambil Pak Hisham itu nyari dari satu kota kalau mau jadi reseller. Tapi kalau kepepetnya di kota atau di kabupaten Bapak tidak menemukan produk yang menarik untuk Bapak jual lagi, boleh dari kota lain. Nanti istilahnya jadi dropship. Ya, dropship. Nah, nanti mungkin saya lihat ada ini sendiri ya, materi tentang dropship. Tapi boleh, Bapak kalau mau jadi reseller harus memilih benar produk yang fast moving, pergerakannya cepat. Ya, jadi jangan nyari produk yang penjualannya lama dan cari kalau bisa yang tangan pertama, Pak. Ya, jadi jangan dia juga reseller, Bapak jadi resellernya lagi. Nanti harganya bisa mahal banget. Gitu. Nah, caranya nyari tangan pertama gimana, Mas? Nah, pasti tanyanya gitu. Nah, kan banyak tuh di medsos ya, kami produsen, kami tangan pertama gitu. Nah, bener nggak sih tangan pertama? Jangan-jangan juga reseller juga gitu. Nah, coba aja dicek di Japri itu. Ada akun Bukalapaknya nggak? Gitu, kalau yang mengaku tangan pertama tadi. Ini salah satu tips aja ya. Kalau beliau mengatakan, iya kami ada Bukalapaknya. Coba dicek di Bukalapaknya menyediakan ekspedisi Gojek atau Grab atau enggak. Menyediakan ambil sendiri atau tidak. Kalau tidak, berarti tanda tanya loh, kenapa nggak bisa ambil sendiri? Jangan-jangan tidak punya stok. Nah, tapi kalau ada ekspedisi Gojek atau Grab atau bisa diambil sendiri, oke, berarti benar-benar punya stok. Atau minimal dia punya stok, ready stock. Meskipun tidak tangan pertama, tapi minimal dia ada stok di tempatnya. Jadi ketika kita penjualnya laku, tidak bingung, waduh, habis mas. Tapi kalau kita tanya, cepet minimal, Pak, ini barang ready nggak? Kita ada pembeli. Dia cepat jawab karena barangnya ada di gudangnya sendiri. Gitu. Jadi boleh kalau mau nyari penjual di Bukalapak, minimal cari yang transaksinya banyak, Pak ya. Yang 1000 transaksi lah minimal. Feedbacknya yang ribuan. Itu berarti benar-benar jualannya serius. Gitu ya, kalau mau dijual, mau jadi reseller. Kalau belum sebanyak itu belum serius banget ya, Pak. Belum, masih cari lagi, Pak. Cari terus gitu. Kalau bisa ditatangin tokonya. Gitu. Boleh nggak ikut jualan gitu. Tanyain, boleh nggak ada dapat harga reseller? Atau kalau bisa lagi pakai pembayarannya metode ini Pak, tagihan. Jadi sebulan baru tagih. Jadi Bapak nanti tidak tapi bayarnya nggak repot. Sebisa mungkin kalau mau jadi lebih aman ya, Pak. Lebih aman. Ada tagihan sebulan, tagihan sekian. Kalau bisa juga ada bonus penjualannya sekian, nanti dapat cashback sekian. Nah itu berarti benar-benar dia nyari seller lah, suppliernya. Ya. Itu Pak Ihsan ya. Okay.
Jadi kalau promosi, ya pertama tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin saya bisa ini lagi. Bapak harus punya produk unggulannya apa. Gitu ya. Jadi produk unggulan itu mungkin yang best sellernya, yang paling laris di tokonya Bapak yang mana. Nah, berarti itu yang benar-benar menarik orang untuk masuk ke toko kita. Itu pertama. Jadi itu yang harus Bapak benar-benar unggul-unggulkan, best seller di toko saya ini. Tapi tentu kita punya produk turunan yang lain kan, punya produk-produk yang lain. Nah, itu nanti bisa kita tawarkan. Ibu kalau beli produk ini nanti bisa dapat ini loh, kita juga punya ini bisa ditawarkan lagi. Gitu. Nah, kemudian mau dipakai promosi yang mana? Nah, kalau saya itu saya pakai semua. Gitu. Tapi kalau untuk produk baru, saya lebih senang yang promote push. Gitu. Jadi barangnya biar tetap di atas. Kalau Bapak ada budget lebih, ya promosikan yang semaksimal mungkin. Promote push tadi yang saya sampaikan nanti bisa dipelajari di materi ya, sudah nanti bisa di-download. Nah, itu pakai promote push. Promosikan yang paling gede, Bapak ada budget berapa, dan tanggalnya Pak, tanggalnya tadi saya sampaikan tanggal 25 sampai tanggal 5 Pak. Itu. Jadi itu tanggal yang efektif orang untuk promosi. Ya, biasanya orang dompetnya tebel-tebel, duitnya banyak, itu tanggal 25 sampai tanggal 5. Jadi pakai promote push-nya tanggal itu. Nah, nanti kalau Bapak masih ada budget, bisa disundul-sundul lagi. Barang-barang yang lain mungkin mau disundul. Yang barang stoknya yang banyak. Yang banyak numpuk di gudang ya harus segera dijadikan duit. Ya, kalau jadi barang kan nggak jadi duit. Jadi biar cepat jadi duit untuk bisa produksi lagi, restock lagi. Nah, itu yang harus dipromosikan. Pakai promote push dan push. Itu, Bu. Tapi kalau urutannya nggak ini ya Pak, ada urutannya nggak misal? Nggak ada sih, nggak ada. Jadi nanti coba si ongkir dulu atau coba, nggak ada. Jadi bisa langsung coba semua ya? Iya, jadi nanti kalau Bapak sudah mulai berjualan akan ada apa ya kebiasaan sendiri. Jadi biasanya setiap seller tuh beda-beda tipsnya. Beda-beda. Kalau Bapak mau nyoba diskon juga silakan. Nanti di diskon baru dipromot juga boleh. Atau di diskon nanti link Bukalapaknya di-share di media sosial juga boleh. Gitu. Jadi kan Bukalapak ada share juga. Bapak kalau sudah punya akun bisa langsung di-share di IG-nya atau di FB-nya atau di status WhatsApp juga nggak apa-apa. Jadi untuk menaikkan rating traffic di marketplace-nya. Gitu, Ibu. Oke. Nah, untuk fitur NPWP ini, Bapak, ini untuk akun-akun yang super seller. Ya, super seller. Jadi nanti akan ada potongan untuk pajak. Jadi kalau untuk akun yang Bapak mau pakai untuk jualan sementara dulu atau akun-akun baru, belum akun super seller, tidak pakai NPWP dulu nggak apa-apa. Jadi belum diwajibkan sekali lah. Belum untuk sekarang belum ya. Jadi coba saya lihat di di akun saya. Saya share ya, Mbak ya. Oke, silakan Pak. Nanti tetap ada potongan Pak kalau sudah di akunnya di super seller. Nah, akun saya sudah super seller, jadi ini nanti akan ada potongan. Nah, untuk akun super seller ini Bapak tidak diharuskan untuk mau ikut, tapi kalau mau ikut juga boleh karena nanti akan ada keuntungan-keuntungan sendiri ya. Jadi akunnya tokonya akan berbeda dari toko-toko yang gratis. Coba saya cek di saldo saya. Nah, ini tetap nanti ada potongannya Pak kalau sudah masukkan PWP. Kalau Bapak sudah masukkan PWP berarti nanti akan ada potongannya, ada tagihan di sini. Saya terakhir kemarin juga ada, nah ini juga ada cashback, jadi secepat. Jadi ketika free ongkir pun juga kita masih diberikan cashback, dapat 1.325. Gitu. Nah, untuk pajak nanti akan ada invoice di emailnya Pak. Invoice. Nah, ini untuk pajak kemarin ada. Nah, ini kalau sudah masukkan BWP berarti Bapak sudah membayar pajak. Nah, ini.
sudah invoice ini untuk membayar pajak, Pak. Jadi kalau sudah masukkan BPP akan ada potongan pajak sekian, tergantung Bapak ada penjualannya berapa. Gitu, Mbak. Jadi kalau sudah diminta masukkan BPP berarti sudah masuk wajib pajak. Gitu. Oke. Kalau Begitu belum ya. ada kalau belum ada permintaan untuk memasukkan NPWP berarti belum termasuk dari wajib pajak. Termasuk kemarin yang lagi rame akan ada potongan sekian puluh persen ya, sekian persen 10%, ya. untuk marketplace. Nah, itu juga ada termsnya kok. Jadi memang harus kita breakdown, pelajari benar-benar apa NPWP, apa potongan pajak dan lain-lain. Jadi tidak terlalu kita terus aduh jualan nggak ya, enggak ada. Tetap aja main Bukalapak lah, Bang. Ya, untuk mitra Bukalapak ini aplikasinya sama sebenarnya bisa dipakai ya. Ini untuk Bapak Ibu bisa mau buka usaha baru di rumah gitu ya. Nanti bisa jual pulsa, bisa jual listrik, pulsa listrik, token, bisa jual tiket kereta, bahkan bisa jualan sembako. Nah, itu nanti Ibu Bapak bisa pelajari di mitra Bukalapak. Jadi aplikasinya sama sebenarnya, cuman Bapak nanti bisa tambah jika ada target-target tertentu ya untuk jualan pulsa listrik atau token listrik atau tiket kereta api dan lain-lain, itu nanti akan ada reward tersendiri, ada cashback-nya. Sama sebenarnya itu juga salah satu bisnis usaha Bukalapak juga itu mitra Bukalapak. Sama seperti bank-bank ya, bank kan juga di setiap ada bisa buka rekening di situ kan, di rumah sudah bisa buka. Sama Bukalapak juga demikian, nanti juga bisa membantu buka akun, bisa belanja di situ, bisa beli sembako dan lain-lain dengan mitra Bukalapak. Aplikasinya sama. Nah, ini akun saya untuk jualan, tapi ini akun pun itu juga pernah saya pakai untuk beli. Ya, ini akun saya untuk jualan, tapi juga pernah saya pakai untuk belanja. Nah, kalau mau dirubah, Bapak Ibu tinggal dirubah aja di foto sampulnya. Ini saya pakai di sini waktu saya ngisi dengan Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata juga. Nah, saya pakai sampul ini biar kelihatan wajah saya, wajah pedagangnya, dan juga foto logonya, logo tokonya, Bapak Ibu. Dirubah. Kalau sekarang mungkin masih polos semua kalau belum dipakai untuk jualan. Nah, cara ngerubahnya gimana? Di pengaturan. Ya, Bapak Ibu tinggal cari di pengaturan akun. Ini sama seperti di handphone ya. Nah, ini di sini. Bapak Ibu tinggal dirubah semua. Di sini. Keamanannya sudah diverifikasi semua. Kalau akun saya ya sudah terverifikasi semua. Kemudian alamatnya harus diisi. Alamat pengiriman ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah pernah dipakai untuk beli pasti sudah terisi semua. Nah, ini alamat saya, kemudian lapaknya. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu mau dipakai untuk ini fotonya diubah, ini bisa ya, bisa dirubah. Kemudian deskripsi tokonya. Kalau toko saya kan menyediakan ini aksesoris kamera. Saya tulis di sini. Gitu, nomor handphone, email, ini ditulis semua. Alamat fisiknya kalau ada diisi. Gitu. Kemudian juga ditulis lagi, dilengkapi lagi di pengiriman yang tadi sempat saya buka ya. Nah, ini ekspedisi yang Bapak Ibu bisa pakai apa yang ada di kota kabupatennya yang aktif apa yang bisa terjangkau. Dicentangin aja. Cepat, boleh. Nah, saya nggak pakai Lion, Bahana saya nggak pakai, nah yang lain saya pakai semua. Indah saya oke deh coba. Nah ini tinggal dipakai. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah Grab atau Gojek ini bagus kalau Bapak Ibu di kabupaten kotanya sudah ada, diaktifkan aja. Berarti lokasi tokonya harus diaktifkan, ya di mapnya harus diaktifkan. Nah itu bisa dipakai, gitu Bu ya. Jadi kalau sudah diisi semua sudah bisa dipakai untuk jualan. Nah, coba kita lihat feedback saya. Ya, ini feedback ini yang pernah beli di saya sudah ada 5.764. Nah, ini nanti coba saya lihat di transaksinya, di transaksi ini harusnya muncul.
pernah saya pakai untuk apa. Nah, ini beli. Nah, akun ini juga saya pakai untuk beli pulsa, nggak apa-apa. Jadi tetap belanja juga pakai akun yang sama untuk beli token dan lain-lain. Banyak sekali sampai halaman ke sana. Nah, ini untuk pembelian, kemudian untuk penjualannya. Jadi Bukalapak memperlihatkan akun ini untuk apa? Untuk beli atau belanja juga nggak apa-apa sih. Oke. Gitu. Oke, kalau mau mengambil sendiri, Bapak Ibu tinggal diaktifkan di kurirnya ya, tadi bisa diambil sendiri gitu. Nah, nanti orang akan datang dan Bapak Ibu tinggal menyiapkan dulu kodenya. Ini saya share di ininya ya, di screen-nya. Nah, kalau mau diaktifkan di fitur ambil sendiri, ini juga enaknya Bukalapak di situ. Jadi Bapak Ibu bisa mencari pembeli yang di satu kota gitu ya. Saya sering dapat pembeli yang dari satu kota. Gitu. Alamatnya diaktifkan dulu, Bapak Ibu. Nah, alamat toko kita, toko saya alamatnya di sini. Ada alamat toko, alamatnya alamat gudang ya, juga ada alamat rumah. Diaktifkan. Kemudian nanti pengiriman. Nah, ini boleh ambil sendirinya diaktifkan dulu. Nah, atau mau bayar di tempat juga. Tapi saya coba deh kita aktifkan lagi. Nah, ini ada terms-nya. Oke, saya mengerti gitu aja. Atau ini diaktifkan gitu Bapak Ibu, ambil sendiri. Kalau sudah nanti disimpan. Nah, nanti kalau sudah ada transaksi masuk, Bapak Ibu akan dapat kode. Dapat kodenya itu untuk orang pembeli barangnya itu biar datang. Dia datang nanti dia akan bilang saya mau ambil barang ini Bu, gitu. Transaksi nomor sekian. Nah, Ibu nanti tinggal menyerahkan barangnya. Kalau yang sudah terima barang yang ngambil itu suruh input kodenya tersebut. Bapak Ibu input kodenya juga. Nah, nanti kalau sudah diterima uangnya akan masuk ke saldonya Bapak Ibu di Bukalapak. Gitu. Jadi kayak COD. Serah terima barang sambil memasukkan kodenya. Gitu. Sama sih sebenarnya dengan COD ya, cuman ini lewat Bukalapak. Gitu. Jadi trafficnya banyak banget. Jadi Bapak Ibu, aduh ternyata yang beli cuma tetanggaan, tapi kan nggak ngerti, karena nggak ada nama tokonya. Ternyata itu rumah untuk jualan online toh, nah, baru tahu. Itu sering sekali saya disuruh seperti itu. Padahal tiap hari lewat depan rumah, tapi nggak ngerti kalau tempat saya itu untuk kita jadikan gudang atau warehouse. Karena emang nggak kita tulis nama toko, karena saya emang fokus untuk jualan online. Nggak punya tempat untuk bikin branding toko itu nggak. Cuman saya lebih fokus ke jualan online. Bahkan kalau nyari di Google Map, Gudang Kamera Solo nggak ada. Adanya di Bukalapak. Nah, nanti di pusat bantuan bisa live chat. Pilih live chat. Nanti ada live chatnya kalau dari dari handphone. Pilih yang jangan yang ini, Mbak. Jangan cari yang live chat aja. Dipilih terus, itu biasanya paling akhir. Pilih yang live chat itu yang paling akhir. Jadi tidak di depan. Nah, ini juga kode juga untuk teman-teman. Jadi jangan sering-sering share nomor handphone. Jadi kalau sama seperti di Bukalapak, pilihan nomor hubungi handphone itu terakhir. Jadi orang sekarang itu lebih senang kalau komunikasi itu lewat media sosial, lewat email, website, ya, lewat aplikasi. Gitu ya. Jadi pilih cari yang live chat, nanti bisa chatting di situ langsung dengan adminnya, akan dibantu live. Itu 24 jam. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada temanya, pilih aja yang live chat. Dicari terus pasti nanti ketemu di belakang. Rekber atau rekening bersama itu bukan berarti pakai bank apa, tapi pakai alat apa, gitu ya, pakai Bukalapak dan marketplace yang lain itu namanya Rekber. Jadi satu aplikasi dipakai bareng-bareng. Jadi transfernya itu nggak langsung ke penjualnya. Jadi pembeli transfer ke Bukalapak dulu,
Bukalapak akan memberitahu si pedagangnya, ada pesanan baru nih, segera dikirim ya langsung ke pembelinya, tidak ke Bukalapak, langsung ke pembelinya. Itu namanya rekber. Nah nanti kalau si pembelinya sudah terima barangnya sesuai dengan pesanan, sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan di Bukalapak, uang baru disampaikan ke pedagangnya di akun Bukalapaknya. Ya tidak langsung ditransfer di akun Bukalapaknya gitu. Nah, loh Mas, kalau yang beli diam aja gimana? Karena kan kadang pembeli itu ngoyak-ngoyak, ngejar-ngejar kok belum dikirim gitu. Tapi begitu barangnya nyampe dia diem aja gitu. Nah, Bukalapak ada sistem itu. Ada 2 kali 24 jam. Kalau yang beli diem aja nggak confirm, akan dikonfirm otomatis oleh Bukalapak. Jadi Bapak nggak perlu khawatir, Mas mau dikonfirm nih duitku nyantol. Enggak. Nanti Bukalapak akan mengkonfirm otomatis. Kalau 2 kali 24 jam pembelinya diem aja, berarti ada kemungkinan pembelinya sudah terima barang dan dalam kondisi yang bagus sesuai dengan pesanan. Itu istilahnya rekber. Jadi bukan harus pakai rekening apa, bebas. Yang penting Bapak Ibu, Mas Jeffrey pakai rekening Bank Nasional ya. Saya pakainya Mandiri. Itu Mbak Indri. Sebenarnya harga 5.500 juga enggak ini Bu. Saya juga jualan barang Rp5.000 juga ada. Dagangan saya juga ada yang harga 5.000. Jadi kadang harga 5.000 ongkirnya lebih mahal, terus banyak banget sering ketemu di Bukalapak. Jadi Ibu nggak usah jangan khawatir ya, mau beli nih harga segini dengan ongkir sekian, nggak masalah. Nah nanti akan ada subsidi ongkir dari Bukalapak Bu, gitu. Dengan minimal pembelian sekian atau kadang ada momen-momen tertentu akan ada free ongkir atau ada subsidi ongkir. Jadi Ibu Nur ya tetap aja posting produknya roti tawar itu di Bukalapak, nggak usah minder atau apa, tetap aja diposting. Kalaupun nanti tidak ada yang beli lewat Bukalapak Bu, yang penting produk Ibu akan dilihat dulu nasional. Siapa tahu akan ada yang kontak Ibu, Bu alamatnya di mana, boleh nggak saya datang langsung, saya pengen belanja banyak, saya pengen jadi resellernya atau saya pengen pulaan banyak. Gitu. Jadi yang penting Ibu posting dulu barangnya, jadikan Bukalapak ini etalase produk untuk dilihat nasional. Ya, kalaupun Mas nggak ada yang beli gitu, nggak apa-apa. Yang penting kan ada yang lihat dulu. Nah, yang penting ada yang lihat dulu. Kalau nanti saya pernah ketemu dengan produsen, Bukalapaknya ada yang beli Pak, belum ada tuh Mas. Tapi kemarin ada yang datang dari Jakarta, dia datang ke Solo, itu beli kain lukis, taunya saya dari Bukalapak. Gitu. Jadi dia nggak beli lewat Bukalapak, tapi langsung terbang ke Solo, belanja banyak. Kenalnya dari Bukalapak. Jadi Ibu nggak usah nggak usah khawatir, tetap aja diposting. Ya, dan nanti kalau rusak gimana? Nah, Ibu harus pintar-pintar packing ya. Di sini berarti harus packingnya harus aman. Di kardus. Ya, Bu ya. Nah, nanti di kardusnya ditulisin makanan. Biasanya di ekspedisi ada stiker tambahan. Kalau Ibu nggak mau minta, ditempelin sendiri stiker, ditulisin makanan, jangan dibanting lah gitu. Ditulisin sendiri, di packing. Gitu ya. Jadi tidak langsung di plastik aja, di lakban, tapi di kardus. Ya. Meskipun itu barang murah, tapi tetap di kardus. Ini boleh nggak Pak? Saya share untuk cara packing kalau boleh ada banget Pak. boleh ya. Boleh Coba banget. Ya. Nah biasanya kalau saya packing produk itu seperti ini, mungkin bisa diikuti teman-teman di yang sedang menyimak sekarang. Nah nanti kalau produk-produk besar ini yang seri kemarin sudah pernah saya post ya. Nah ini produk saya itu dari pabriknya itu sudah ada kardus. Ya, saya ambil produk dari luar ini. Kalau produk ini saya ambil dari Cina, dari luar saya import. Nah sudah ada kardusnya dari sana. Cuman biar lebih ini aman itu, saya packing ulang. Saya beli kardus bekas mie instan. Ini ya. Maaf ini ada logonya belum di ini. Saya beli kardus mie instan ini dari minimarket, satu kardus itu Rp500 kalau di Solo. Nah kita tinggal packing ulang. Nah kalau sudah, ini cara seperti kita waktu SD dulu ya. Panjang lebar tingginya berapa? Ditulis ya, diukur pakai penggaris ya. Diaplikasikan ke kardus. Panjang lebar tinggi. Kemudian dipotong ya 1-2 mili aja deh di sini. Nah, kalau sudah, nah tinggal dibikin seperti ini. Nah, ini kalau di SD dulu pelajaran bikin balok ya. Bikin balok. Nah, seperti ini.
Kalau sudah tinggal dimasukkan otomatis dia akan pas. Nah, karena sudah kita ukur sebelumnya. Nah, ini cara packing ya. Kalau yang di gudang saya seperti ini. Kalau ada nota, ya dimasukkan notanya. Kalau dropship ya jangan dikasih nota. Gitu ya. Kalau nggak ada nota, ya nggak usah. Kalau ada nota silakan dimasukkan. Kalau mau ngeprint dari Bukalapak jadikan nota juga bisa. Kalau sudah ya tinggal di lakban lagi. Nah, cakep. Nah, ini nama pembelinya. Ditulis lengkap. Waktu itu ini masih kita ketik ya, belum kita print out. Nah, kemudian untuk nama pengirim, saya pakai ini aja Bapak Ibu. Ya, ini zaman dulu masih ada pin BBM ya. Jadi saya kasih aja isinya apa, ekspedisinya apa, nama pengirimnya, ini nama saya tulis, nomor handphone, Solo. Saya tidak pernah mengirimkan nama lengkap, alamat lengkap saya. Jadi kalau mau komplain biar lewat online aja, jangan datang ke Solo langsung gitu. Nah, gitu. Itu Mbak, jadi untuk packing produk. Seperti ini caranya. Nah, kalau Ibu tadi bilang harganya cuma 5.500, murah itu Mas, ya tetap saya packing gitu. Tetap saya packing. Tetap kita packing produk juga. Barangnya murah banget tuh Mas gitu. Produknya kecil. Nah, ini saya juga ada produk juga, Ibu. Ini barang skrup ini ya. Skrup ya. Ini saya juga ada produk seperti ini. Coba. Nah, ini produknya murah banget, harganya juga cuma 5 ribuan, Ibu. Saya juga ada jual seperti ini. Nah, kalau produk seperti ini tetap kita packing juga. Cara packingnya seperti apa? Kita memanfaatkan bekas lakban. Nah, jadi go green lah, jangan banyak-banyakin sampah gitu ya. Ini tetap kita manfaatkan untuk packing produk. Nah, barangnya tinggal kita masukkan aja ke dalamnya situ. Nah, dimasukkan seperti ini. Ini untuk memanfaatkan biar mengurangi sampah ya. Tinggal kita loh Mas, barangnya kan kecil nih. Lakbannya juga cuma segini. Nanti terus alamatnya kecil banget dong di sini. Ya jangan ditulis di sini dong. Dimasukkan ke amplop. Nah, sini. Meskipun barangnya murah tapi tetap kita layani dengan baik. Gitu. Kasih nota harga, dikasih nota harga, kemudian nama lengkapnya kita print di sini. Jadi ketika orang terima barang, wah, beli barang murah aja pelayanannya baik, apalagi kalau kita beli barang mahal. Nah, ini nama pembelinya kita tulis di sini. Nah, ini harganya murah tapi tetap kita layani dengan baik. Gitu. Jadi Ibu jangan minder dengan barang yang harga murah, tapi nggak masalah Bu. Orang kadang beli barang murah mau trial dulu untuk beli barang mahal, mau trial dulu untuk beli barang murah tersebut dalam jumlah yang banyak. Gitu ya. Jadi meskipun barang murah, nggak usah khawatir, posting aja Bu, posting. Terus sekalian juga posting produk teman-teman UKM yang lain. Ibu punya roti baru tawar, mungkin ada selainya, yang khas dari Batam apa diposting sekalian. Ibu punya roti tawar sekalian aja posting tepung terigunya banyak apa diposting. Atau roti tawar kan ada akhir semester. Terus dikasih ada juga mungkin bahan cetakannya itu juga Ibu bisa posting juga untuk dijual mungkin. Jadi di breakdown bahan-bahannya apa bisa dijadikan dagangan. Nah, untuk di Bukalapak karena kita harus menggunakan ekspedisi, Bapak Basuki di Papua, tetap harus ada produk fisiknya, Pak, yang bisa dikirim, Pak. Kalau mau jualan software, mungkin ada CD-nya, yang itu bisa dikirim nanti lewat aplikasi, lewat Bukalapak, lewat JNE, JNT, Tiki, atau POS. Gitu. Jadi tetap harus ada bukti fisiknya. Bapak kalau cek di Bukalapak, banyak yang jual produk digital kok. Berarti dia jual fisiknya, entah itu bentuk CD atau bentuk flash disk. Gitu. Jadi tetap bisa aja dijual, tetap harus ada bukti fisiknya. Nah, kalau nggak ada fisiknya, Pak, bisa diakali. Bapak kirim aja kayak kardus diisi apa, dikirim pakai ekspedisi. Nanti kalau sudah diterima akan ada uang masuk ke saldo Bapak hasil penjualan tersebut. Jadi tidak harus mengirim produk fisiknya, tapi diakalin aja. Bapak mau kirim khas dari Papua apa roti apa, atau kerajinan apa sebagai bukti mau kirim barang juga nggak apa-apa. Yang penting ada kontak-kontak dulu. Saya sudah kirim lewat email mungkin produk e-course-nya atau PDF bentuknya, itu boleh kalau mau pakai seperti itu. Diakalin aja. Sama seperti kemarin ada yang nanya, kalau Bapak Basuki nanyanya produk digital. Kemarin ada yang dari Jepara nanyanya produk mebel. Almari gede banget kalau dari Bukalapak
pakainya ekspedisi apa Mas? Wow, mahal banget dong. Nah itu kemarin ada yang nanya juga. Jadi tetap aja jual Pak, pasti nanti ada jalan. Oke, kalau pajak sih nggak banyak ya. Nggak banyak. Kalau banyak pajaknya teman-teman pasti mulai berguguran juga nih dari Bukalapak. Apalagi UKM-UKM sekarang sudah mulai banyak masuk di Bukalapak. Apalagi masa pandemi ini jualan online semakin meningkat. Bapak Ibu waktunya pas banget. Jangan diem aja. Teman-teman yang lain sudah mulai online semua. Tetap harus segera dihajar nih. Momennya pas banget. Banyak fasilitas dari pemerintah juga kan untuk jualan online. Nah, untuk potongannya sih nggak banyak. Ya, nggak banyak, hanya 0,sekian% kok. Kalau saya nggak begitu ini kan potongannya berapa persen ya, karena itu pasti sudah dihitung juga dari pemerintah. Marginnya UKM itu berapa sih? Gitu. Masa ya pemerintah mau tega motongnya di cut ekstrim sampai 50%? Nggak, paling cuma 0 sekian % atau paling sekian pasti satu digit aja, nggak sampai sekian puluh digit. Itu. Nah kalau untuk potongan-potongan hasil penjualan itu tergantung kita mau ikut promo-promo apa atau kita mau diskon sendiri. Kalau mau membuat diskon sendiri ya otomatis kena potong karena kita kan memberikan diskon ke penjualnya. Tapi kalau kita nggak ikut promo apa-apa ya nggak ada potongan apa-apa. Kita akunnya akun yang biasa, nggak akun berbayar juga nggak akan ada potongan apa-apa. Bapak lokasi di mana? Ini harus ada pertanyaan lebih lanjut. Pertama, Bapak lokasi di mana dan belanjanya apa? Nah, kadang gini, ada barang yang hanya dikirim, sama seperti kemarin di Solo, itu teman-teman kan ada di Solo itu terkenalnya bakso sama tengkleng itu ya, tengkleng yang ada kuahnya. Itu kan nggak mungkin dikirim dalam jarak jauh dengan ekspedisi yang pengirimannya santai gitu, karena kan dia kan berkuah. Nah, dia hanya menerima kota atau kabupaten yang ada pengiriman kilat. Seperti mungkin Ibu tadi yang di Batam, mungkin bisa diaktifkan di notifnya juga di pengaturannya. Itu mungkin ada, jadi hanya menerima pengiriman di daerah yang di situ ada ekspedisi kilatnya. Nah, mungkin di daerah Bapak ini tadi belum terjangkau di ekspedisi kilat mungkin. Jadi dia tidak bisa pakai JNE Yes atau Tiki ONS atau Pos Express, belum terjangkau. Kita coba jadi, tanya ya Pak ya. Ini. Oke, saya mau riset dulu tanya. Mau nggak? Oke, saya perlu tahu ininya juga sih Pak, nama pelapaknya. Nama pelapaknya apa? Karena mungkin juga akun pelapaknya bisa tersuspend atau tidak aktif, itu bisa juga terjadi Pak. Jadi saya harus oke. Kalau Bapak sudah masukkan kalau sudah masuk keranjang belanja itu bisa dicek lagi itu nama akun pelapaknya apa, coba bisa saya bantu. Iya Pak, ini dia tidak mau ngirim sampai ke sana Pak. Jadi untuk produk ini mungkin jadi sellernya dia hanya mau ngirim di Pulau Jawa aja, mungkin ya. Jadi dari settingan dari settingan si pedagangnya dia hanya mau ngirim di daerah Jawa aja, mungkin di situ. Karena waktu dia posting produk itu ada pilihan mau kirim sampai ke mana. Karena kalau dia dikirim ke tempat saya di alamat yang biasa saya pakai di Solo itu bisa Pak. Coba kita coba kirim ke Jakarta gitu. Nah, atau bisa mungkin Pak Joko semua. untuk produk-produk yang misalkan dalam pengiriman punya resiko tinggi, untuk yang jarak terlalu jauh, berarti seller bisa membatasi ya Pak ya? Iya, jadi seller bisa membatasi karena ini dia mungkin sering ini ya kena komplain atau apa gitu. Nah, mungkin juga barang ini tidak bisa dikirim lewat udara juga bisa. Itu. Dia hanya dikirim lewat jalur udara juga bisa. Karena saya juga ada produk yang tidak boleh dikirim lewat udara yaitu baterai. Gitu. Jadi baterai itu tidak boleh dikirim lewat udara, jadi harus kirim jalur darat gitu, Pak. Jadi memang beberapa produk seller itu diberikan ke pilihan mau nggak dikirim sampai ke luar Jawa. Amat sangat boleh sekali, gitu ya. Nggak cuma boleh, tapi amat sangat boleh sekali. Boleh banget Mbak Ruri, nggak apa-apa. Jadi nanti malah jadi pahlawan di kampung halaman ya, jadi pedagang yang bagian pemasaran. Saya sering kok ketemu waktu di kampus-kampus ngajarin teman-teman mahasiswa, Mas gampang jualan
cuma mau jualan apa, nggak punya produk. Ya kamu ke tetanggamu itu UKM-UKM banyak, jualin toh produk mereka, nggak apa-apa gitu loh. Fashion, craft, kriya seni, kuliner, jualin semua nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, Mbak Ruri. pertanyaannya boleh kalau misalkan Mbak Runi nih biasanya jualnya kriya, terus sekarang bantu promokan obat herbal, itu kan beda kategori, tapi itu nggak apa-apa Pak? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah nanti di Bukalapak kan dibuat ini. Nah nanti istilahnya di akunnya Mbak Ruri jadinya palu gada. Apa lu cari gua ada. Jadi toko oleh-oleh. Nanti bisa dibikin album-album, Mbak. Coba saya jadi nanti bisa dibikin folder, dibikin album. Jadi kalau mau bikin beli kuliner, klik ini. Itu nanti ada pilihannya Mbak Ruri. Jadi waktu posting produk akan ada album-albumnya. Jadi folder-foldernya biar rapi. Nggak apa-apa. Jualan macam-macam produk nggak apa-apa. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Joko, banyak banget, mengayomi banget, ketahuan banget nih pengajarnya, menjelaskan detail gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Joko. Buat teman-teman, saya juga mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.